Apa kalian tahu kalau dulu dunia ini ada bangsa yang peradabannya sangat berkembang pesat? Dan apa kalian tahu kalau peradaban itu mungkin bukan hanya manusia saja yang tinggal saat itu? Apakah makhluk aneh? Bahkan banyak yang percaya kalau bumi kita ini pernah dikunjungi sama makhluk cerdas selama ribuan tahun. Nah, hari ini gue akan membahas tentang Anunnaki. Mungkin banyak dari kalian semua yang udah nggak asing lagi sama nama Anunnaki ini. Atau juga masih ada yang belum tahu siapakah sih Anunnaki ini? Apakah dia monster, makhluk aneh, alien, atau manusia yang mirip dengan kita? Untuk mengetahui Anunnaki ini, kita harus mundur dulu ke zaman Mesopotamia kuno, khususnya di era Sumeria. Karena zaman Mesopotamia adalah zaman di mana yang banyak menganggap sebagai titik pertama ketika budaya dan peradaban manusia berkembang pesat, terutama di bangsa Sumeria. Dan Anunnaki ini sendiri adalah sekelompok dewa dari bangsa Sumeria kuno, Akkadia, Assyria, Babilonia, Huria, dan Het. Bangsa Sumeria kuno pernah menuliskan tentang sejarah Anunnaki dan mereka memiliki referensi ilmiah dan astronomi yang sangat-sangat maju. Bangsa Sumeria sendiri hidup di zaman Mesopotamia sekitar tahun 4100 dan 1750 sebelum Masehi, yang sekarang lebih kita kenal sebagai Irak. Mereka tinggal di Sumer, tepatnya di wilayah yang terdiri dari kota-kota bertembok yang masing-masing mempunyai raja sendiri-sendiri. Sumer ini artinya Land of the Black-Headed People, tanah orang-orang berkepala hitam, dan dikenal juga sebagai tanah raja-raja dari Akkadia, yaitu bangsa yang hidup di wilayah utara Mesopotamia. Mesopotamia itu diambil dari bahasa Yunani yang artinya tanah di antara dua sungai. Dan banyak yang mengatakan kalau wilayah Mesopotamia sekarang itu terletak di wilayah subur di antara sungai Tigris sama sungai Efrat yang memanjang dari ujung utara Teluk Persia, sebagian Iran, Irak, Suriah, Kuwait, sampai bagian timur Turki. Banyak para ahli arkeolog yang pernah meneliti tentang keberadaan atau peninggalan bangsa Sumeria kuno ini. Karena para arkeolog pernah menemukan bukti kalau ada kehidupan cerdas lainnya di alam semesta. Mereka percaya kalau bumi kita ini pernah dikunjungi sama makhluk cerdas selama ribuan tahun, cuy. Paul-Émile Botta, ilmuwan Perancis ini, pernah memimpin kelompok untuk melakukan penggalian harta karun arkeologi di Khorsabad, Irak. Mereka menemukan sisa-sisa istana Asyur yang besar, yang di dalamnya banyak prasasti Sumeria. Saat prasasti ini diterjemahin, cuy, isi prasasti ini menceritakan tentang peradaban tertua di dunia, dan juga menceritakan tentang sekelompok makhluk kuat yang disebut Anunnaki. Orang Sumeria kuno menyebut Anunnaki ini adalah sekelompok para dewa, atau juga bisa disebut sebagai orang langit. Gambaran Anunnaki menurut bangsa Sumeria kuno, dia mempunyai mata yang bersinar, yang memancarkan vibe dari dunia lain, dari planet lain. Karena itu, banyak yang berasumsi kalau Anunnaki ini terhubung sama bintang-bintang yang ada di langit. Zecharia Sitchin bertahun-tahun mempelajari tablet Sumeria, dan pada tahun 1967, dia menulis dan menerbitkan sebuah buku yang berjudul Planet ke-12, di mana dia mengusulkan bahwa para dewa Sumeria pada kenyataannya adalah pengungsi dari planet lain. Anunnaki itu merupakan makhluk yang berasal dari sebuah planet di ujung tata surya yang disebut planet Nibiru. Setiap 3.600 tahun, planet ini masuk ke orbit yang dekat sama planet bumi. Terus bagaimana ceritanya? Anunnaki ini bisa sampai di planet bumi. Apa yang mereka cari di bumi? Jadi ceritanya, mereka di planetnya sempat kesusahan. Karena atmosfer dan iklim yang ada di Nibiru berubah sangat pesat, sampai mereka susah buat ngehasilin makanan, sedangkan buat ngelanjutin hidupnya mereka harus memakan sesuatu untuk mengisi energinya. Mereka mempunyai teknologi yang merupakan perpaduan dari alchemy dan sihir. Teknologi mereka maju banget, makanya mereka bisa bertahan hidup. Tapi untuk mempertahankan teknologi mereka butuh sejumlah emas yang sangat banyak. Karena logam ini mempunyai sifat murni dan mampu bertahan di radiasi kosmik. Dan emas adalah sumber yang langka di planet Nibiru. Jadi mau nggak mau mereka harus mencari emas di planet lain. Akhirnya para makhluk Nibiru ini berkeliling di planet-planet lain untuk mencari emas. Setelah melewati pencarian yang sangat panjang, akhirnya mereka menemukan planet yang kaya akan bermacam-macam material penting yang bisa buat memperbaiki kondisi atmosfer planet mereka. Material itu salah satunya adalah emas. Dan planet yang ditemukan mereka itu adalah planet bumi. Mereka tiba di bumi pertama sekitar 500 tahun yang lalu. Anunnaki pun akhirnya menetap di Mesopotamia dan membangun kota yang indah bernama Eridu. Anunnaki pun membangun taman yang sangat indah yang penuh dengan buah, pohon, dan hewan.
Taman ini dinamakan Taman Eden. Nah, karena tujuan mereka itu datang ke bumi untuk mengambil emas, akhirnya mereka memulai untuk mengekstraksi emas yang ada di planet ini. Tapi yang menambang emas bukanlah mereka, cuy. Karena makhluk-makhluk Nibiru ini males, dan mereka nggak mau nambang sendiri. Jadi mereka udah mempersiapkan semuanya. Mereka membawa budak dari planet lain yang namanya Igigi. Namun setelah bertahun-tahun kerja paksa, akhirnya Igigi nggak tahan lagi sama penghinaan, dan mereka memberontak melawan Anunnaki. Sampai nimbulin perang pertama di bumi. Dan Igigi pun kalah dan dihancurin semuanya sama Anunnaki. Setelah Igigi nggak ada, lalu para Anunnaki ini butuh pekerja baru. Mereka butuh ras baru yang pinter, cerdas, tapi nggak seberbahaya Igigi. Akhirnya mereka mendapatkan solusi. Jadi Anunnaki melakukan semacam rekayasa genetik, seperti ngegabungin gen mereka dan gen nenek moyang manusia. Jadilah hybrid. Tapi perpaduan genetik awalnya kurang lancar, karena menghasilkan makhluk-makhluk seperti Nephilim. Nephilim itu digambarin sebagai keturunan Anunnaki. Mereka sangat kuat, tapi mereka kurang bisa mengendalikan emosional mereka. Dan mereka juga nggak cerdas. Setelah itu para Anunnaki kembali melakukan kombinasi genetik lagi dan menghasilkan sesuatu yang sukses, yaitu manusia pertama, Adamu. Anunnaki secara fisik, kalau dibandingin sama manusia cuy, Anunnaki itu tinggi banget dan sangat kuat. Apalagi senjata mereka banyak dan canggih, cukup buat ngendaliin kalau ada pemberontakan lagi seiring waktu. Anunnaki ini kemudian ngajarin banyak hal ke manusia, termasuk ngajarin berbicara, berkebun, dan sebagainya. Akhirnya manusia diizinin Anunnaki untuk buat tinggal di kota mereka. Mereka juga boleh main-main ke Taman Suci Eden. Tapi mereka kasih peraturan ke manusia, kalau manusia nggak boleh terlalu banyak bereproduksi. Tapi para manusia ini melanggar, dan bahkan mereka bereproduksi banyak banget. Dan akhirnya kelebihan populasi di Eridu. Alhasil banyak orang diusir dari Eden dan Eridu. Dan mereka hidup di pengasingan di alam liar. Nah, tapi setelah beberapa milenium berlalu, planet Nibiru mendekati bumi lagi. Tapi planet Nibiru daya tariknya itu kuat banget cuy. Malah buat kondisi alam bumi menjadi kacau. Seperti peningkatan suhu drastis, gunung-gunung es mulai mencair, yang akibatnya permukaan lautan menjadi naik. Dan bikin hujan tiada henti, yang akhirnya banjir besar melanda bumi dan kota Eridu akhirnya tenggelam. Anunnaki berinisiatif nyelamatin ciptaan mereka. Lalu Anunnaki membuat perahu yang sangat besar, yang mengapung berhari-hari ke permukaan air. Setelah kota mereka udah hancur, Anunnaki mutusin buat balik ke planet asal mereka, yaitu planet Nibiru. Tapi sebelum mereka pergi, mereka ngajarin manusia pengetahuan yang lebih advance, kayak arsitektur, matematika, musik, tulis, budaya, dan bangun sistem pemerintahan monarki, yang dimana pemimpin mempertahankan garis keturunan mereka. Yang bisa jadi pemimpin pada saat itu cuma yang diwarisi darah Anunnaki. Dan dari situ perkembangan peradaban bangsa Sumeria mulai maju pesat. Mereka juga memerintahkan pembangunan kuil yang dikenal sebagai Zigura, yang selaras sama rasi bintang. Tujuannya supaya suatu hari bisa memandu Anunnaki balik ke bumi lagi cuy. Walaupun Sumeria nggak nyebutin ada berapa banyak dewa Anunnaki, tapi ada 7 dewa utama. Dan 7 dewa utama ini adalah Anu, Enlil, Enki, Ki, Nana, Inanna, dan Utu. Dewa yang paling kuat dalam mitologi Sumeria adalah Anu. Menurut kaligrafi Akkadian, Anu adalah personifikasi surga, dan dia punya kebijaksanaan nggak terbatas. Dia dewa paling tua dan paling dihormati. Pemujaannya atau tempat-tempat sucinya ada hampir di semua kota di Sumeria. Selanjutnya adalah Dewi Ki, mewakili bumi. Dewi Ki adalah istrinya Anu. Persatuan antara Anu dan Ki menghasilkan Anunnaki, yang kalau diterjemahin sebagai anak langit dan bumi. Anunnaki yang pertama adalah Enlil. Dia adalah penguasa udara, angin, badai, dan bertanggung jawab buat ngejaga jarak aman antara surga dan bumi. Sumeria kuno itu percaya kalau bumi sama surga itu dulunya satu kesatuan cuy. Kemudian lahirlah Enlil, anak pertama Anu, sekaligus Anunnaki tertua, yang kemudian misahin surga sama bumi, yang mana surga atau langit itu dibawa sama Anu, sementara Enlil itu dia ngebawa bumi. Selanjutnya adalah Dewa Enki, dewa lautan dan sungai yang perkasa, pelindung kota Eridu. Pemujaannya luas, menjangkau orang-orang Kanaan dan Het. Terus ada Nana, dewa bulan. Nana dipuja sebagai dewa kebijaksanaan dan rasa keingintahuan. Dia juga bertanggung jawab buat ngajarin pengetahuan, ilmiah, dan astronomi kepada manusia. Dewa Utu, personifikasi matahari, juga pembela keadilan, kebenaran, dan moralitas. Dewa Utu punya kereta suci buat pergi ke surga.
dia memancarkan kecemerlangan yang mampu melenyapkan dunia. Terus ada Dewi Inanna, adalah saudara kembar Dewa Utu, yaitu Dewi kesuburan, perang, dan kekuatan politik. Juga disebut Ratu Surgawi. Dia adalah salah satu dewi paling terkenal di Mesopotamia, sampai diadaptasi sama masyarakat Akkadia, Babilonia, dan Asyur, pakai nama Ishtar. Dan akhirnya, kultus Anunnaki mulai menyebar di antara orang-orang Mesopotamia, cuy. Nah, itu tadi pembahasan tentang Anunnaki. Entah dia itu dewa bangsa Sumeria, entah dia itu alien dari planet Nibiru, tapi sosok yang banyak dipercaya sama orang-orang sebenarnya Anunnaki itu alien. Tapi ya itu, masih banyak yang meragukan akan kebenaran peradaban ini. Bahkan ada juga yang mengatakan kalau para ahli arkeolog itu melakukan penelitian palsu. Kalau menurut kalian bagaimana? Tulis di komentar ya. Terima kasih sudah ngikutin video ini. Jangan lupa subscribe.